Alright guys, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Yes, di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai XRP ya teman-teman. Mengenai hal yang begitu konyol menurut saya di sini datang dari SEC ya. Kemudian di update kali ini juga kita tidak sekedar XRP doang ya. Kita akan bahas juga mengenai di sini Polygon, kemudian outlook Bitcoin serta hal-hal yang mempengaruhi harga Bitcoin ke depannya teman-teman. Apakah di 2023 akan semakin bagus atau malah di 2023 kita akan dipaksa untuk kembali bersabar dan mengambil momen tersebut untuk melakukan akumulasi. Kita akan lihat nanti di sana seperti apa teman-teman. Dan jika teman-teman berinvestasi di kripto dan baru pertama datang di Black Cuan, consider to like the video, kemudian subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Kemudian sekarang ini kita ke XRP teman-teman ya. Jadi untuk XRP ini ada satu tweet yang bagus ya. Ini dari James K. Phelan dikatakan bahwa SEC sekarang ini ya. Melalui tweetsnya dia ini menyatakan bahwa SEC sekarang ini melakukan hal yang betul-betul konyol ya. Ini menurut saya teman-teman. Karena dia meminta untuk beberapa dokumen itu tidak ditampilkan ke publik ataupun di persidangan ya. Dan dari Cointelegraph juga ya, di sini dikatakan bahwa SEC seeks to keep Hinman documents hidden in Ripple case. Jadi di dalam kasusnya Ripple ini ya, SEC ingin agar dokumennya Hinman yang di 2018 itu tetap remains secret teman-teman. Tetap dia jadi rahasia ya, tidak mau dibuka ke persidangan. Katanya mereka di sana itu tidak ada kaitan antara Ripple dengan Hinman tersebut teman-teman. Tetapi menurut saya ya, ini anggapan bodoh saya saja teman-teman. Jika dia tidak berbahaya atau tidak ada kaitannya, sementara Ripple itu meminta, ya biarkan dia ditampilkan, dan itu akan jadi kelemahan juga untuk Ripple, karena dianggap bahwa Ripple ini menampilkan bukti yang tidak mendukung justru kan. Tetapi begitu dia ditutup-tutupi, ini kan memancing drama nih, memancing spekulasi orang-orang bahwa, oh berarti dokumen tersebut berpengaruh dong. Maka dari tweet tersebut juga ya ada attach dilampirkan di sini ya mengenai permohonan dari SEC agar file Hinman tersebut tidak dibuka ke publik ya teman-teman, dan ini bisa kita download di sini untuk kita baca ya teman-teman. Tetapi saya merangkum aja di sini, mereka meminta agar data tersebut tidak dipublik teman-teman. Jadi sepertinya ya untuk kedepannya kasus XRP versus SEC ini masih akan masuk ke babak baru, drama baru. Dan menurut saya dengan kondisi bear market seperti ini ya biarlah seperti ini dulu ya. Dan ini untuk dipantau saja dulu teman-teman ya. Kita tidak boleh rush juga, tidak boleh terburu-buru juga untuk ambil sikap beli tiba-tiba gitu kan, enggak. Ini adalah momen sebenarnya kalau dia semakin panjang momen seperti ini ya bagus juga untuk membeli Ripple di harga bawah, tetapi dengan sistem DCA ataupun kita akumulasi sedikit demi sedikit dengan kemampuan kita ya. Dan itu pun kita lakukan benar-benar secara konsisten dan tidak tiap hari juga gitu. Mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali teman-teman, atau seminggu sekali lah mungkin ya seperti itu. Kemudian untuk kedepannya semoga ya ini semakin terpojok kan si SEC ini, sehingga dia harus menutup-nutupi jejak mereka, jejak digital mereka, ataupun jejak-jejak pertemuan-pertemuan yang terjadi di 2018, kepada siapa Hinman ini bertemu. Jadi semakin terpojok sepertinya SEC ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman jika kalian punya pendapat mengenai Ripple case ya, atau XRP yang dianggap sebagai sekuritas tidak terdaftar ya dan ilegal di situ, silakan menulis di kolom komentar teman-teman apa pandangan kalian. Sekarang ini kita menuju ke Polygon teman-teman. Ini salah satu update altcoin saya di sini ya. Polygon ini hits 200 million addresses milestone despite challenging 2022. Jadi di 2022 ini meskipun kondisi pasar masih belum menentu ya, bahkan nanti di 2023 pun kita masih belum melihat katalis yang benar-benar mengarahkan pasar ini untuk naik ke atas ya. Tetapi Polygon ini berkembang teman-teman. Jadi ada penambahan 200 juta address baru ya untuk Polygon di sini. Jadi pertanyaannya di sini, what's next for Matic? Menurut saya good untuk kedepannya Matic ini teman-teman. Oke, dan Matic ini merupakan salah satu juga koin yang di hold di Black Cuan di sini teman-teman ya, selain XRP dan Cardano. Untuk chartnya di sini bisa kita lihat di sini ya. Untuk Polygon Post Change Unique Address, ini kenaikannya teman-teman seperti ini dia, terus saja dia menanjak ini untuk unique address-nya. Dan ini juga terjadi di Cardano teman-teman. Jadi koin-koin yang aktif selama bear market ini ya, seperti Polygon, Matic, Cardano, kemudian
XRP juga dia aktif sekali ya selama bear market ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini ya mengenai transaksi hariannya ya, Polygon Post Change Daily Transaction, oke lah dia turun ini teman-teman. Tetapi sekarang ini coba lihat, dia ini stabil teman-teman. Artinya dia tidak turun juga dia tidak naik teman-teman. Jadi untuk dua altcoins yang saya bahas di sini ya mengenai XRP dan Polygon di sini teman-teman di 2023 saya kira dia masih punya masa depan yang cerah ya. Untuk dua koin yang khusus saya bahas di video kali ini teman-teman. Kemudian sekarang kita beralih ke Bitcoin teman-teman. Di sini saya ingin mengawali pembahasan saya itu dari beberapa faktor makro ya sebelum kita masuk mengenai beberapa berita yang positif ataupun negatif tentang Bitcoin ini. Dan saya ingin mengawalinya itu dari beberapa pengaruh mengenai the Fed, kemudian mata uang rupiah ataupun dolar ya yang terpengaruh dari kebijakan the Fed tersebut. Untuk rupiah di sini teman-teman ya, kenapa saya menyatakan bahwa ada kelesuan di ekonomi dan ini berpengaruh banget ya terhadap harga Bitcoin, harga kripto ataupun harga saham, stok segala macam. Bahkan di Indonesia sendiri nih, rupiah ini kan melemah ini dipicu oleh the Fed yang masih mempertahankan suku bunga tinggi. Jadi, kalau the Fed ini masih menaikkan suku bunga terus-menerus, maka mata uang negara-negara lain ya yang bergantung dari dia itu ataupun ditekan oleh Amerika itu juga akan semakin melemah dan akibatnya adalah tidak ada aktivitas ekonomi sama sekali. Orang takut untuk belanja barang baru, barang elektronik, beli HP, beli mobil segala macam. Orang takut teman-teman karena kondisi keuangannya itu tidak menentu, bisa saja terjadi krisis dan akhirnya mereka lebih senang pegang cash untuk sementara ini. Dan itulah yang menyebabkan ekonomi ini stuck, teman-teman. Kemudian faktor selain the Fed, teman-teman, ini datang dari Tesla. Jadi akibat dari the Fed juga sebenarnya ya, saya bilang tidak ada pengaruh dengan the Fed ya. Tesla ini kan merupakan salah satu stok ya, yang dari full.com di sini dikatakan akan saya hindari. Ini wajar sih sebenarnya, karena terjadi penurunan juga ini dari Tesla di sini, teman-teman. Jadi dia harganya sahamnya ini terus turun di sini teman-teman, sehingga orang ini mulai khawatir, saya kok nggak berani pegang Tesla ini lama-lama seperti itu kan. Bahkan dikatakan dari full.com di sini, I'd avoid in 2023. Alasannya sederhana teman-teman, sekarang ini orang tidak berani ambil mobil sekarang ini, tidak berani beli barang-barang baru sekarang ini gara-gara ketidakpastian ekonomi yang disebabkan juga oleh si Mama Rika itu juga tadi, the Fed tersebut yang terus menaikkan suku bunga, sehingga Tesla ini jangankan sahamnya yang turun teman-teman seperti ini nih. Tesla ini bahkan dia sempat menghentikan produksi untuk kendaraannya itu dan ini yang di pabrik Shanghai teman-teman. Ya oke lah, ada alasan dari jurnalis mungkin menyatakan ini karena akhir tahun jadi kita tidak produksi dulu sekarang ini kita libur. Tetapi teman-teman, ini merupakan salah satu pertanyaan juga karena dari Seeking Alpha di sini mereka mencari-cari apa sih alasannya dan sampai Reuters pun di sini mencari alasan. Jadi reporter Reuters itu belum mendapat kejelasan mengenai kenapa pemberhentian produksi untuk sementara ini dilakukan oleh Tesla di pabriknya di Shanghai, teman-teman. Sementara kembali lagi untuk saham Tesla ya di sini, teman-teman. Kalau kita lihat penurunan seperti ini ya, di posisi seperti ini kalau investor itu tidak akan berani ambil, teman-teman. Dengan posisi seperti ini. Investor baru akan kembali masuk ke saham teman-teman atau ke Tesla di sini itu jika terjadi hal seperti ini nih. Terjadi kapitulasi, kemudian terjadi sideways. Tetapi kalau dalam posisi yang masih terus tumbang seperti ini, belum berani orang-orang ini untuk masuk ke sini teman-teman. Jadi faktor-faktor seperti inilah yang mempengaruhi keadaan pasar selama ini. Dan ini berdampak juga terhadap Bitcoin ataupun altcoins teman-teman. Sementara saham Tesla tumbang, kemudian the Fed masih kejam, kemudian beberapa mata uang di negara-negara di luar Amerika sendiri itu terjadi inflasi sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi. Dan di tengah kondisi yang negatif, serba negatif seperti ini, datang berita yang seperti menyiram luka kita dengan garam di sini teman-teman. Ini dari JP Morgan, bahkan dikatakan di sini jahat sekali ya. Crypto is effectively non-existent for big institution. JP Morgan Gross says. Kejam sekali dia menyatakan bahwa institusi itu tidak cocok memegang kripto teman-teman. Jadi dengan penurunan yang sampai 2022 ini ya 70%, tetapi di sini dirangkum sampai 60% saja ya, mungkin dari Desember di sini dihitung ya teman-teman ya. Tetapi kan kita sudah menghitungnya jauh dari sebelum Desember sehingga 70% untuk penurunan Bitcoin dan ini tidak cocok untuk institusi, ini dikatakan oleh JP Morgan. Kemudian Peter Schiff juga di sini memberi advice
Selling Bitcoin today, it's the smart move. Jadi kalau kamu jual Bitcoinmu sekarang, itu adalah langkah yang cerdas, yang pintar yang kamu lakukan tentang aset investasimu. Itu disarankan oleh Peter Schiff, teman-teman. Dan ini memberi saya satu insight di sini. Saya tidak bermaksud untuk menjadi bearish di sini, teman-teman. Dan komentar dari Peter Schiff ini betul-betul senada dengan apa yang disampaikan oleh si JP Morgan tadi ya. Mengenai kripto yang kita sekarang ini dalam kondisi deep, banyak yang menyatakan, oke, buy the deep, buy the deep. Tetapi sebenarnya, teman-teman, apa yang dinyatakan oleh JP Morgan di sini memberi dampak kepada institusi lainnya. Sehingga kan kita berpikir nih, apakah institusi akan masuk menyelamatkan kripto? I don't think so, guys. I don't think so. Karena sekarang ini mereka juga ketakutan ini melihat harga yang terus saja turun gitu kan. Jadi kalau kita berharap institusi akan menyelamatkan kripto dalam waktu dekat ini, menurut saya itu kita bermimpi sajalah. Karena kalau kita lihat jatuhnya FTX, Celsius, Voyager, itu kan institusi besar itu ya. Jadi itu juga akan menebar ketakutan kepada orang lain juga di sana, teman-teman. Tetapi untuk long term, teman-teman, saya tidak bisa menyangkal bahwa memang harga Bitcoin ini akan naik ke depannya. Hanya saja short term pains ini ya. Jadi pains yang pendek ini dalam beberapa bulan ke depan ini memang itu sangat tidak menyenangkan. Bahkan dia itu seperti akan meninggalkan bekas luka ya di kita ini yang terluka berdarah-darah seperti ini sekarang ini, teman-teman. Dan itu akan justru membuat kita resilience kalau kita berhasil melewatinya. Hanya saja saya mencoba untuk objektif di sini ya, melihat berita begitu kan, dan memberi pandangan saya di sini bahwa ya saya harus realistis juga melihat keadaan yang ada sekarang ini. Dan meskipun saya ini bullish long terms untuk crypto, altcoins, bitcoin segala macam, saya tahu untuk itulah kita be strong sekarang ini, teman-teman. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat dari penjelasan Peter Schiff lagi ya di Twitternya dia, sebelumnya garis ini ya, garis pink ini teman-teman, atau yellow lines ini merupakan support kita, tetapi sekarang ini sudah menjadi resisten dan susah sekali untuk ditembus. Kemudian secara realistik juga ya kita berbicara di sini, volume kita teman-teman, volume ini mengalami penurunan teman-teman. Jadi sampai sekarang ini teman-teman, volume itu tidak ada masuk besar di sini teman-teman untuk transaksi Bitcoin, dan ini lumayan mengkhawatirkan ya. Karena bisa saja Bitcoin ini akan di-drag lagi turun, kemudian setelah itu dia melandai lagi, flat lagi seperti itu ya. Dan apakah ini akan membuat kita semakin ragu, semakin takut? I don't think so, guys. Untuk itu kalian mungkin bisa mengomentari di kolom komentar di sana. Kita bisa saling memberi feedback yang positif di sini teman-teman ya. Kemudian sekarang juga kita perlu juga untuk melihat hal-hal yang positif di market ini teman-teman. Dan ini datang dari Mark Cuban ya. Dikatakan bahwa pemegang gold untuk saat ini ya, itu dikatakan dumb, bodoh. Ya menurut saya juga ya, kalau kita pegang emas dari 2010 sampai 2022 ini, penambahan aset kita itu memang tidak banyak ya teman-teman ya. Tetapi dia cenderung stabil gitu kan. Hanya saja ya, kalau kita pegang Bitcoin dari 2010 sampai 2022 ini jauh banget. Nah, itulah yang saya terjemahkan dari apa yang dikatakan oleh Mark Cuban di sini. Kemudian teman-teman, ini saya ambil dari Stock Money Lizard ya, mengenai pergerakan Bitcoin yang makro ya. Ini diambil dari Stock Money Lizard di sini. Dan sekarang ini kan kalau kita lihat untuk Bitcoin masih bertahan ini di atas supportnya dia di sini teman-teman. Dan saya berharap ini bisa menahan ya, seperti yang terjadi di 2019, kemudian terjadi di 2015. Bahkan di 2020 ketika terjadi crash ya, COVID crash di sini, dia sempat turun tetapi dia langsung bisa regains lagi posisinya dan secara confident memulai bull run. Hanya saja pada saat itu kan terjadi halving teman-teman. Sementara sekarang ini kita berharap bisa mantul ataupun mempertahankan posisinya di sini teman-teman. Sementara itu untuk outlook yang bullish mengenai Bitcoin di 2023 ini teman-teman, ini saya rangkum dari Daily Hold ya. Lagi-lagi nih, analis Michael van der Poel ini. Dan dari pandangan Michael van der Poel di sini ya, teman-teman, untuk Bitcoin ini diharapkan dia ini semoga bisa bertahan ya di 16 ini. Kemudian dia sedikit confidence di 16 ini dan akhirnya menembus 17, 18, 19, bahkan 20. Tetapi support kita sekarang di sini ada di 12.300 teman-teman. Jadi kalau kita lihat chartnya di sini ya, untuk Bitcoin ini dikatakan oleh Van der Poel di sini, kalau ini tidak kuat-kuat di sini teman-teman, di 16 ini dia akan ngetes di area 12.300 dolar teman-teman untuk harga Bitcoin. Tetapi kalau dia terjadi confidence di market ini, volume datang besar-besaran gitu atau berita positif
banyak nanti keluar itu teman-teman, saya yakin akan menggerek harga Bitcoin ini untuk naik menembus level 18.600. Tetapi jika dia tertahan di sini ya kita akan melihat harga Bitcoin ini bermain di level ini teman-teman. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan turun ke 12 untuk ngetes supportnya dia di sini. Karena kalau saya perhatikan di sini ya dari chart yang 1 minggu di sini, di area ini teman-teman itu baru ada support itu di 12.000, sehingga di sini nih kosong, di sini asli kosong, sehingga tidak menutup kemungkinan juga terjadi retest di area 12.300 ya. Apa yang akan kalian lakukan seandainya ini teman-teman 12.300 itu terbentuk nanti atau dia terjadi visit ke area situ teman-teman? Apa yang akan kalian lakukan? Dan ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat juga teman-teman. Jadi kita be patient, kita slow aja, kita lihat dulu, kita nunggu-nunggu kayak sniper lah. Jadi kita itu kayak sniper, kita nunggu momen terbaik untuk nembak, tas begitu, dapat gitu kan. Sekali tembak langsung dapat, seperti itu. Ketimbang kita jadi Rambo kan, nembak-nembak sana sini nggak jelas, peluru terbuang percuma teman-teman ya. Dan akhirnya pembelian kita di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini juga gitu kan. Tetapi kalau sniper kan nembaknya sesekali dan bisa langsung dapat buruannya. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini pun kan tergantung strategi kita masing-masing ya di sini teman-teman. Kemudian kesimpulan saya kali ini itu adalah mengenai SEC dan XRP itu tadi teman-teman ya. Drama itu akan dilanjutkan lagi karena ini melawan pemerintah teman-teman, dan pemerintah itu punya segalanya, dia punya pengadilan, dia punya peraturan, dia punya pejabat segala macam lah seperti itu. Tetapi meskipun dia memiliki segalanya, menurut saya pada akhirnya kebenaran itu akan mempertunjukkan dirinya sendiri nanti ya, dan itu hanya masalah waktu saja untuk kita bersabar teman-teman untuk XRP. Dan untuk yang Polygon ya, di sini saya lihat perkembangan yang bagus di Polygon. Saya percaya Polygon di 2023 dan seterusnya itu akan berkembang semakin bagus. Itu keyakinan pribadi saya teman-teman. So, this is not financial advice, jadi tetap kita melakukan riset kita secara mandiri ya teman-teman. Baik, demikian video saya kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.